Siapkan hati kalian karena fakta-fakta ini bisa membuat darah mendidih. Dan share video ini, naikkan ratingnya. Karena fakta-fakta yang akan kita ulas ini harus didengar oleh penguasa dan seluruh rakyat Indonesia. Apakah Sri Mulyani, sang teknokrat yang sering dipuji di forum internasional, benar-benar bekerja untuk rakyat? Atau ia hanya sekedar manajer keuangan sebuah mesin kekuasaan yang sudah rusak, yang hidupnya bergantung pada memeras keringat rakyat kecil? Fakta pertama, rasio pajak Indonesia hanya 10%, terendah di kawasan. Tapi daripada menutup lubang besar yang dibuat para konglomerat yang menyembunyikan asetnya di luar negeri, pemerintah di sini memilih cara termudah, menarik pajak dari karyawan, UMKM, dan kelas menengah. Dan puncaknya, kenaikan PPN menjadi 12%, pajak paling malas yang pernah ada. Karena siapapun yang belanja, sekalipun itu hanya kebutuhan pokok, otomatis dipajaki. Lalu di sini, siapa yang paling terasa? Ya, rakyat kecil. Padahal data menunjukkan triliunan rupiah aset elit politik serta oligarki di Indonesia aman tersimpan di suaka pajak luar negeri. Mereka seolah tak tersentuh, tapi warung kopi, pedagang kaki lima, penjual gorengan pinggir jalan, hingga karyawan kantoran justru diperas secara habis-habisan. Apakah ini yang disebut keadilan fiskal? Atau sekedar cara mudah menagih utang negara yang begitu membengkak? Mari kita bicara tentang utang. APBN kita terus membengkak bukan untuk mensejahterakan rakyat, melainkan untuk membayar bunga utang dan mendanai proyek-proyek mercusuar. Lalu di sini pertanyaannya, apakah rakyat merasakan manfaatnya? Tidak. Yang merasakan justru segelintir kontraktor, politisi, dan para pejabat yang duduk di ruang rapat ber-AC. Lalu apa yang terjadi di dapur-dapur rakyat? Yang ada hanyalah kompor mati karena gas melon naik, beras makin mahal, listrik pun menjerat dengan tarif baru. Jadi kalau ada yang bilang kebijakan pajak Sri Mulyani ini sengaja memantik revolusi, jawabannya tidak. Ini lebih brutal. Ia hanya memastikan mesin kekuasaan tidak kehabisan bensin, meski rakyat jelata jadi bahan bakarnya. Sekarang mari kita geser sedikit ke lembaga yang katanya wakil rakyat, tapi faktanya lebih sering jadi beban rakyat. Publik baru-baru ini digemparkan oleh fakta bahwa pajak gaji DPR ditanggung oleh negara. Ya, kalian tidak salah dengar. Ketika seorang karyawan biasa harus rela gajinya dipotong PPh 5 hingga 30% sesuai lapisan penghasilan, anggota DPR di sini justru tertawa lega karena pajak mereka dibayar oleh negara. Lebih parahnya lagi, gaji serta tunjangan mereka mencapai hampir 50 kali lipat rata-rata pendapatan masyarakat di Indonesia. Sementara di negara lain seperti Selandia Baru misalnya, negara yang maju saja, gaji DPR hanya sekitar 2 kali lipat dari rata-rata rakyat di sana. Tapi di negeri ini, wakil rakyat hidup bak bangsawan, sementara rakyat jelata dipaksa menjadi sapi perah. Dan ini adalah fakta. Lalu apakah ini adil? Bagaimana mungkin rakyat disuruh bayar pajak, sementara para pejabat justru bebas dari kewajiban yang sama? Dan naiknya gaji para pejabat ini adalah ironi yang menyesakkan bersamaan dengan kenaikan pajak. Pemerintah juga menyetujui kenaikan gaji para pejabat dan DPR. Tunjangan rumah DPR saja mencapai 50 juta rupiah per bulan per anggota, dan total gaji dari tunjangan DPR bisa lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Ya, 100 juta rupiah. Sobat RJ semuanya, di saat rakyat banyak yang makan hanya sekali sehari, wakil rakyat bisa tidur nyenyak di rumah mewah dengan biaya dari kantong negara. Apakah ini masih bisa disebut keadilan? Atau kita sedang menyaksikan sebuah drama tragis, rakyat disuruh ikhlas berhemat demi efisiensi, tapi justru para pejabat sibuk bermewah-mewah? Dan kini kita sampai pada puncaknya. Media sosial bergejolak, tagar, unggahan, dan pesan berantai membanjiri WhatsApp, X, serta Instagram. Seruan demo besar 25 Agustus 2025. Di sini ada satu tuntutan menggema.
bubarkan DPR, serta turunkan Prabowo dan Gibran. Apakah demo ini benar-benar akan terjadi? Belum tentu. Tapi apakah seruannya mencerminkan kemarahan rakyat? Ya, sudah pasti. Di sini sebagian besar masyarakat mulai muak. Kebijakan pemerintah ini dianggap tidak berpihak kepada rakyatnya. Kenaikan gaji DPR, kenaikan pajak, dan kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi bahan bakar kemarahan. Dan kemarahan rakyat Indonesia terhadap pajak bukanlah hal baru. Kita punya sejarah panjang perlawanan sejak era kolonial ketika pajak dijadikan alat pemerasan. Tapi kini pemerintah seolah mengulangi strategi yang sama. Kalau dulu rakyat melawan penjajah karena pajak, mungkinkah sekarang rakyat mulai melawan pemerintahnya sendiri dengan alasan serupa? Mari kita jujur, apakah negeri ini sedang dibangun untuk rakyat atau untuk segelintir elit yang tidak pernah kenyang? Pajak dinaikkan, gaji pejabat ikut naik, APBN dipakai bukan untuk dapur rakyat, melainkan untuk proyek dan bunga utang. Sementara rakyat kecil menjerit. Apa-apa dipajakin, bahkan untuk sekedar bertahan hidup. Jadi kalau hari ini muncul seruan demo besar-besaran 25 Agustus 2025, apakah ini sekedar gejolak sesaat atau tanda bahwa kesabaran rakyat sudah mulai habis? Dan pada akhirnya, pertanyaan paling pahit yang harus kita renungkan bersama adalah, apakah bangsa ini sedang menuju pembangunan atau sedang diarahkan perlahan menuju perbudakan finansial? Suara rakyat mungkin bisa diredam, tapi kelaparan dan ketidakadilan tak pernah bisa disensor. Kalau narasi ini mewakili suara kalian yang selama ini diredam, bagikan, sebar luaskan narasi ini. Karena narasi tandingan tidak menyebar sendiri. Terima kasih sudah menyimak video ini.